selamat malam. Selamat malam, Dokter Meta. Iya, Iya, apa kabar? seger. Ketemu lagi Selalu kita. seger ini. Ketemu Harus lagi, selalu Dokter. seger Iya, dong. iya dong. Ya, Bu Berkat Dewi One juga More seger terus pastinya. nih. Luar biasa. Iya, hasil pulang dari Bali nih, Dok, soalnya. Wih, asik. Ya. Aduh, asik, Sekarang tuh Dokter. lagi banyak Iya, musim traveling ya, traveling ke sana kemari, tapi lagi banyak virus pneumonia, virus influenza, jadi harus hati-hati. nah, berarti harus ekstra waspada ya, Dok, kalau gitu ya. Iya, Ya, Alhamdulillah. betul. Nah, kemarin satu Oh, rombongan sehat semua, Dok. oh Karena ya, tempel-tempel alhamdulillah. itu loh, Dokter. Karena Wih, tempel-tempelnya. oh, oke, Ya, iya, oke. alhamdulillah kalau gitu. Ya, Ya, kita hari ini kita topiknya mulai malam aja. ini apa? Boleh, Oke, boleh, silakan dokter. ya, Monggo terima kasih silakan. banyak Bu Dewi untuk perkenalannya. Selamat Ya, malam, Bapak Ibu sekalian. Ini masih 89 orang ya. Biasanya dokter talk kita selalu rame nih, di atas 200 nih. Ya, hari ini kita punya segmen dokter talk agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya. Ya, kalau Bapak Ibu yang baru datang, ini saya ceritakan dulu. Jadi kita setiap hari Senin malam itu ada bincang-bincang kesehatan. Kita punya rubrik namanya Dokter Talk ya. Kita akan ngomongin tentang kesehatan-kesehatan, kemudian isu-isu yang terkini atau yang sekarang relate sama keadaan Bapak Ibu. Nah, Dokter Talk ini udah berlangsung lebih dari 1 tahun. Jadi kita udah punya lebih dari 52 episode. Jadi sudah ada 52 lebih penyakit yang kita bahas. Nah, itu bisa nonton YouTube-nya ya. Nanti link YouTube-nya mungkin boleh di-share di chat atau boleh minta ke yang undang Bapak Ibu ya ke sini. Itu. Nah, jadi kalau seandainya misalnya nih Bapak Ibu lagi pengen nonton yang penyakit jantung atau penyakit stroke gitu, nah itu tinggal diputar aja link YouTube-nya ya. Kita punya episode-episode itu. Nah, yang kali ini mungkin sampai ke beberapa pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai bukan penyakit. Biasanya kita bahas kan penyakit, kemudian dari penyakit itu kenapa bisa terjadi penyakitnya, apa cara kita untuk mencegah penyakitnya, dan kalau udah terkena penyakitnya kita kasih obat apa gitu ya. Nah, tapi untuk segmen hari ini dan beberapa episode selanjutnya kita akan membahas mengenai produk dari One More. Jadi One More itu memiliki produk transdermal nano kan. Nah, transdermal nano itu apa? Itu udah pernah ada ya, tinggal dibuka lagi YouTube-nya. Terus tapi untuk topik bahasan mengenai per produk itu belum pernah dilakukan dalam dokter talk saya ya. Jadi oleh karena itu dari sekarang sampai beberapa pertemuan ke depan mungkin kita akan membahas mengenai produk knowledge tentang produk-produk transdermal nano yang dimiliki oleh One More ya. Hari ini kita akan membicara mengenai PNG, Painless Night Glue, yang ini barangnya ya. Nah, yang ini kita akan membahas mengenai produk ini. Produk ini tuh apa? Terus kemudian manfaatnya apa aja, cara kerjanya bagaimana. Karena kok banyak yang bilang bahwa wah ini kok penyakit segala macam ditempelnya sama PNG. Gitu. Kenapa ya? Nanti kita akan bahas. Sebetulnya itu bukan sebuah obat yang bisa ngobatin segala macam penyakit, nggak seperti itu. Tetapi berupa nutrisi. Jadi One More itu punya produk-produk ini berupa nutrisi yang ditempelkan. Jadi begitu ditempel, zat aktifnya masuk ke dalam pembuluh darah dan bekerja. Nah, nutrisi-nutrisinya setiap produk itu berbeda. Oke, kita mulai aja ya, udah di atas 100. Oke, produk kita pada malam hari ini yang akan kita kupas adalah mengenai PNG. PNG ini adalah salah satu produk andalannya dari PT One More International. Udah ya, udah bisa keluar ya, semoga layarnya ya. Oke. Sudah, dok. Sudah kelihatan. Ya, sip. Nah, transdermal itu berbeda dengan koyo. Kalau koyo, dia itu ditempel, terus kemudian ada rasa hangat di permukaan kulit, ya, itu koyo. Tapi kalau transdermal, itu sebetulnya dia ditempel, tapi dia karena molekulnya pakai teknologi nano, dia bisa masuk ke dalam, tembus ke dalam pori-pori, ya, seperti ini. Nah, dia tembus terus kemudian dia bisa nyampe ke pembuluh darah ya, gitu. Cara pakainya gimana? Cara pakainya boleh di mana saja. Jadi nggak harus kalau misalnya misalnya yang sakitnya kaki
tapi ditempel di punggung, sama aja nggak? Sama aja sebetulnya, nggak harus di kaki juga gitu ya. Misalnya ada orang yang diabetes terus kakinya kayak udah mau busuk-busuk gitu ya. Nah, tapi mau ditambahin nutrisi transdermal nano ini. Nah, ditempelnya justru jangan di kulit yang sakit, yang kemerahan gitu ya, tapi pilih kulit yang sehat. Itu yakin bahwa karena dia menggunakan namanya transdermal, teknologi transdermal itu sebetulnya udah ada lama di dunia itu, cuman apa obat-obatan juga udah ada yang pakai transdermal, cuman yang masuk ke Indonesia memang cuman sedikit. Nah, teknologi transdermal itu memampukan sebuah zat aktif bisa masuk ke pembuluh darah. Nah, kalau misalnya zat aktif yang sudah masuk ke pembuluh darah, berarti dia akan bekerja ke seluruh tubuh karena peredaran di pembuluh darah kita itu kan jalan terus ya, jadi darah tuh ngalir terus kemana-mana, jadi dia tuh akan bekerja di seluruh tubuh. Jadi nggak harus di lokasi yang sakit gitu. Misalnya kalau sakit kepala tuh di jidat gitu tempelinnya gitu, nggak harus begitu ya. Gitu kan nanti jadi kelihatan aneh sama orang gitu kan. Terus jangan ditempel di lokasi yang mudah berminyak gitu sebetulnya. Jadi atau mudah berkeringat kayak ditempel di daerah lipatan, di daerah ketek gitu ya. Ya tempel aja di tangannya, jangan di keteknya karena kalau di lipatan nanti kegesek-gesek terus kemudian mengganggu pergerakan gitu ya. Oke, terus caranya ya jangan lupa dibersihkan dulu daerah yang mau ditempel, tangan kita juga dibersihkan, terus ditempel ya udah beres sih kita cuci tangan lagi ya. Pilihannya bisa di dada, bisa di tangan, bisa di perut, bisa di hip, bisa dimanapun. Yang penting daerahnya, lokasinya sehat, di kulit yang sehat ya. Nah, PNG ini isinya ada seperti ini, ada ginseng merah Korea, ada glukosaminnya, ada germanium organik, ada saponin, sama ada beberapa logam dan mineral, contohnya kalsium, kalium, magnesium, dan ion perak. Nah, ini disebut painless night glue. Glue-nya tuh dari apa? Bukan glukosamin ya. Terus painless night apa dipakainya harus malam hari gitu? Enggak, dipakainya bisa sekali tempel bisa 24 sampai 48 jam. Jadi bisa 48 jam sekali diganti gitu. Kalau kena air gimana? Nggak masalah karena ada lapisan waterproofnya. Jadi ada yang jadi kalau kita lihat itu kan tipis banget, tapi sebetulnya di dalamnya itu ada berlapis-lapis ya sampai 5 lapis itu supaya menghalangi kalau kalau apa kena air juga nggak apa-apa. Jadi tetap dia bekerja ya. Nah, terus kemudian apa tuh namanya dibilang painless tuh supaya night itu kenapa? Karena rata-rata orang suka mengalami nyeri itu kalau malam hari gitu lebih terasa karena malam tuh lebih sepi kan gitu ya. Jadi fokus orang lebih ke dirinya dan bisa lebih terasa nyeri makanya painless night. Glue-nya dari glukosamin ya. Oke kita bahas masing-masing nih tentang ginseng merah Korea. Nah, saya berharap apa supaya setelah dari pertemuan ini Bapak Ibu apalagi yang memang sudah tergabung di ini ya One More ya sebagai agennya gitu itu bisa mengerti tentang produknya jadi nggak sampai salah untuk menjelaskan ke klien-kliennya gitu jadi nggak overclaim juga jadi jelaskan sesuai dengan apa yang memang ada penelitiannya gitu ya. Oke. Nah, ginseng merah Korea ini telah terbukti memiliki manfaat dalam mengurangi kelelahan, ya, meningkatkan kapasitas antioksidan, jadi dia juga bisa sebagai antioksidan dan memperkuat sistem imun, ya. Kemudian ginseng merah Korea juga meredakan gejala alergi yang suka pagi-pagi bersin, rinitis, ya, itu juga bisa diredakan oleh ginseng merah Korea. Tidak perlu ditempel di hidung ya, tempel di pundak, tempel di punggung itu boleh ya. Dan membantu mengatasi gejala menopause gitu. Dan penelitian ini adalah penelitian uji klinis fase 2 dan fase 3. Jadi kalau penelitian uji klinis fase 2 dan fase 3 itu sudah dilakukan di manusia ya, bukan cuma di hewan aja gitu. Jadi ini yang sudah ada fase 2 dan fase 3-nya. Gitu. Nah, Nah, ini untuk yang fase 2-nya ya, studi uji klinis fase 2 itu ada penelitian. Jadi kalau penelitian kesehatan itu kan ada kita sebutnya studi, studi itu penelitian ya. Nah, penelitiannya itu apa aja sih gitu. Nah, ini
penelitian yang di fase 2 ini berfokus pada menilai efektivitas dan efek samping ginseng merah Korea pada populasi tertentu ya. Contohnya adalah seperti pasien dengan kelelahan kronik atau rinitis alergi. Jadi dibandingkan nih, ini berupa randomized control trial. Jadi artinya ada kelompok yang diberikan ginseng merah Korea dan kelompok yang tidak diberikan ginseng merah Korea. Ternyata kelompok yang diberikan ginseng merah Korea itu lebih jarang capek gitu. Jadi kelelahannya itu berkurang ya, sama kejadian bersin-bersin atau alerginya perbaikan. Nah, itu yang terjadi ya. Terus kemudian yang di fase 3 penelitian ini melibatkan kelompok pesertanya lebih banyak. Jadi subjek penelitiannya itu lebih banyak lagi. Penelitiannya itu gunanya untuk mengkonfirmasi efektivitasnya. Terus kemudian dipantau juga apakah ada efek samping nggak gitu kan. Terus dibandingkan dengan orang yang dapat ginseng dengan yang tidak dapat ginseng gitu. Nah, pada fase 3 ini untuk gejala menopause. Jadi kalau pasien dengan gejala menopause ya kan nggak enak ya, ada suka kepanasan, gejolak emosi, terus kemudian badannya ngerasa nggak enak gitu. Nah, ternyata dengan diberikan ginseng merah Korea ini gejala menopause-nya lebih lembut, lebih mild gitu ya. Nah, ini ada penelitiannya. Jadi di sini untuk hari ini jangan bosan-bosan, kita akan belajar sedikit seperti anak dokteran ya. Jadi belajar penelitian-penelitian terhadap sebuah obat atau sebuah zat gitu ya. Bagaimana sih menurut penelitian? Karena kalau kita nggak bisa kan ya main ngomong asal aja gitu ya. Atau sumbernya bukan dari penelitian gitu. Tapi nah ini sumber dari jurnal. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya baca artikel atau baca tanya Mbah Google atau tanya Chat GPT, itu saya sering banget loh nemuin Chat GPT itu salah gitu. Jadi kalau Ibu Wamen Stella Christie itu bilang kan, ya jangan percaya Chat GPT gitu ya. Itu benar, itu benar ya. Jadi kita nggak bisa dibodohi oleh Chat GPT gitu, karena kadang-kadang mereka tuh ngomongnya bagus, cara ngomongnya bagus, kata-katanya ditulis kayak bagus gitu, tetapi isinya suka banyak yang salah sih gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya dia dipakai untuk misalnya kita mau bikin sebuah kerangka tulisan, terus dia disuruh mikir, kita mau bahas bab 1, 2, 3-nya nulis apa ya. Nah itu dia bisa tuh kasih kreatif. Jadi dia cukup kreatif, tapi kalau tentang fakta hati-hati. Jadi harus di cross check dengan bacaannya juga ya. Jadi paling aman memang mencari studi penelitian itu adalah dari jurnal kedokteran. Jurnalnya pun harus yang sudah approve ya. Nah, ini ada penelitian dari NIH National Institute of Health, jadi dari Amerika ya, dari PubMed. Nah, ini tentang uh, efektivitas ginseng merah Korea pada orang yang usianya lebih dari 50 tahun nih. Terus kemudian dilihat apakah ini bisa menurunkan derajat kelelahan. Nah, kelompok A itu usia 50 tahun dikasih placebo. Jadi artinya sebenarnya ginseng merah Koreanya tuh nggak kelihatan. Jadi kayak sama gitu ya. Kalau tadi Bapak Ibu nonton kan dikasih satu tempelan yang palsu, dikasih satu tempelan yang asli gitu ya. Nah, jadi placebo itu bentuknya mirip dengan yang asli, tapi sebetulnya isinya kosong gitu. Nah, untuk penelitian itu diperbolehkan gitu ya. Nah, nanti terus diikuti, terus dilihat. Nah, orang-orangnya juga terkontrol secara acak. Maksudnya orang itu nggak dikasih tahu kamu dapat placebo atau kamu dapat yang aslinya gitu. Ya. Nah, terus kemudian diikutin. Gitu ditanya kelelahannya gimana. Ternyata orang yang mengkonsumsi Korean red ginseng ini jadi ada penurunan tingkat kelelahan. Jadi nggak terlalu cepat lelah gitu. Ya, ini jurnal aslinya ya, bisa dilihat sendiri. Jadi Korean red ginseng ini bisa meningkatkan energi, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh. Nah, berarti kan kalau manfaatnya seperti itu, berarti kita bisa berpikir bahwa PNG ini bisa dipakai sama orang yang lagi lemas-lemas, orang yang kena infeksi, orang yang lagi sakit-sakit, orang yang habis olahraga, orang yang habis bepergian jauh, orang yang kurang tidur, orang yang sedang kemoterapi, ya kan? Karena mereka pasti rasanya lelah gitu. Ya, orang yang kurang tidur, yang begadang juga sama rasanya lelah. Nah, jadi untuk meningkatkan energi, stamina, kekuatan tubuh bisa pakai
Korean red ginseng ini ya. Terus kemudian sifat Korean red ginseng yang lainnya sebagai antioksidan. Nah, ini juga sama penelitiannya dilakukan ini ya di mana ya, di ini di Korea nih ya, di Korea, terus kemudian dipublikasikan di US, di Amerika, makanya adanya di National Institute of Health ya. Nah, penelitian randomized control trial ini adalah penelitian tertinggi dalam kastanya penelitian gitu, karena berarti ada dua kelompok, terus kemudian kelompok itu dibikin blind, jadi mereka nggak tahu kalau mereka dapat yang asli atau yang enggak. Terus kemudian diamati hasilnya apa gitu. Apakah kalau dikasih placebo kan harusnya ini ya, dikasih placebo orang harusnya kalau misalnya emang itu betul gitu kan ya dia nggak ngerasa apa-apa gitu ya. Tapi kalau yang asli ya pasti merasakan manfaatnya gitu. Nah, ini efek antioksidan ya terhadap penuaan biologis ya dan kapasitas oksidan pada orang yang sudah menopause gitu. Antioksidan itu apa sih Bapak Ibu? Jadi gini, sering ya kita dengar antioksidan, antioksidan apa sih antioksidan? Nah, oksidasi, proses glikasi itu adalah proses yang membuat kita menjadi menua atau membuat kita menjadi sakit atau membuat kita menjadi cancer. Kenapa? Karena namanya oksidan berasal dari radikal bebas. Nah, radikal bebas itu dia itu punya, kalau kita lihat tuh seperti monster bentuknya. Terus kemudian monsternya punya satu tangan, namanya radikal bebas. Dia punya satu tangan bebas. Nah, satu tangan bebasnya ini dia mencari sel sehat yang ada di tubuh kita. Dia mau peluk sel sehat kita itu, terus kemudian akhirnya sel sehat kita itu uh, jadi sakit. Nah, dengan adanya antioksidan, kalau kita punya jumlah antioksidan yang cukup, antioksidan ini akan memberikan satu elektronnya, satu tangannya ke monster itu. Jadi di si monsternya tidak menggerogoti tubuh kita, tidak menggerogoti sel tubuh kita, tapi ngambil dari si antioksidan. Jadi ini antioksidan ini seperti penyelamat ya buat tubuh kita supaya kita tidak mengalami proses oksidasi gitu, penuaan atau kanker gitu. Ya. Nah, ternyata dari hasil penelitiannya kalau kita baca lebih lengkap ya, kelompok yang menerima suplemen um, Korean red ginseng ini ternyata jumlah salinan mitokondria DNA-nya meningkat. Wah, ini bahasanya udah tinggi ya, tapi memang kalau kita baca penelitian gitu. Jadi intinya ya ini bermanfaat lah untuk mencegah kanker gitu ya. Terus kemudian status antioksidan total itu juga bisa dilihat. Jadi sebetulnya ada penelitian untuk melihat bagaimana status antioksidan kita itu di tubuh kita, tapi tidak dilakukan di dalam laboratorium biasa, hanya dilakukan dalam ranah penelitian ya, sama perbaikan gejala kelelahan gitu hasil dari penelitiannya. Terus kemudian ada penelitian lain lagi mengenai ginseng, yaitu ginseng ini ternyata memiliki efek untuk meningkatkan sistem imun pada orang dewasa sehat. Lagi-lagi ini penelitiannya adalah penelitian yang randomized ya, jadi di random orangnya, terus kemudian double blind, artinya semua orang nggak tahu dia dapat apa, dia dapat placebo atau dia dapat uh, barang aslinya si Korean red ginsengnya. Dan ternyata hasilnya orang yang menerima suplemen Korean red ginseng selama 8 minggu itu jumlah sel T, sel B, dan sel darah putihnya meningkat. Artinya apa? Ini adalah sel-sel yang digunakan untuk tubuh sebagai pasukan perang melawan infeksi yang masuk dari luar ya. Dan respon kekebalan tubuh terhadap infeksi juga meningkat gitu hasil penelitiannya terhadap Korean red ginseng. Terus kemudian ada lagi ini ginseng sebagai booster imun, itu penelitian lain lagi ya, mirip sama ini, meningkatkan sistem imun tapi booster imun. Jadi udah banyak peneliti-peneliti yang meneliti bahwa ginseng itu bisa meningkatkan sistem imun manusia. Kalau yang tadi dia melihat jumlah sel T, sel B, dan sel darah putih. Kalau yang di sini sama juga, lagi ngurusin sel T juga. Dan dia melihat sel lain, ternyata ginseng itu mengatur makrofag, sel pembunuh alami atau NK sel, natural killer cell ya. Jadi ada di tubuh kita itu ada sel NK dan sel dendritik ya. Jadi dia tuh bentuknya seperti apa ya, fagosit gitu. Jadi dia kayak kayak apa ya Bapak Ibu ya, kalau ngeliat kayak laba-laba gitu ya, kayak amuba laba-laba, jadi punya tangan-tangan gini. Jadi kalau misalnya ada virus, ada bakteri, dia tangkep, dia makan gitu, terus dia dibuang, jadi nggak sakit orangnya gitu ya. Nah, dengan banyaknya makrofag, NK sel, sel dendritik ini
sistem imun kita akan meningkat karena kita jadi nggak sakit karena mereka yang akan makanin bakteri atau virus jahat yang masuk ke dalam tubuh kita ya penelitiannya ini ya ini adanya di jurnal Elsevier ya oke terus penelitian lain lagi tentang ginseng ginseng merah Korea itu juga mengurangi gejala pilek-pilek atau meler-meler yang disebabkan karena alergi ya. Nah, ini dilihat juga jadi bukan cuma gejalanya aja yang berkurang memang, tetapi selain gejala perbaikan gejala meler, gejala pada hidungnya kan hidungnya gatal gitu ya, terus gatal pada mata juga, mata berair itu berkurang. Terus kemudian diukur juga nih imunoglobulin E dan interleukin 4. Nah, ini adalah sitokin dan imunoglobulin yang meningkat pada orang yang alergi, pada orang yang mengalami peradangan. Ternyata setelah diberikan Korean ginseng ini ya, itu dia marker sitokin itu menurun sehingga kita bisa mengatakan bahwa Korean ginseng ini memiliki efek anti-inflamasi, anti peradangan ya pada pasien yang pilek-pilek begini. Terus kemudian ini nih, ini penelitian yang tentang menopause juga ya. Ada penelitian lain tentang menopause. Jadi gejala hot flashes, keluhan menopause bisa berkurang sehingga kualitas hidupnya meningkat ya. Tuh. Di Korean Red Ginseng. Nah, Korean Red Ginseng juga ternyata bermanfaat untuk pasien obesitas atau yang gemuk, yang udah obesitas, yang dikatakan obesitas itu kalau BMI-nya lebih dari 40 ya. Dan ini systemic review itu berarti penelitian ini membaca penelitian-penelitian lain gitu. Ada beberapa puluh penelitian yang dibaca dan meta analisis kemudian dibikin analisisnya juga ya. Nah, ternyata panak ginseng itu secara diminum itu dapat menghambat kenaikan berat badan dan memperbaiki profil lemak gitu. Nah, jadi kenapa ini bisa memperbaiki obesitas dan penyakit diabetes, penyakit gula gitu ya. Oke. Nah, ini ada penelitian juga tentang ginseng lagi. Ini nggak jangan bosan-bosan ya karena kita memang sedang membahas produk bukan sedang membahas penyakit. Jadi kita buka penelitian-penelitiannya apa aja ya, bisa untuk apa aja. Jadi kita bisa dari sini bisa berpikir, oh ternyata punya efek anti radang, oh ternyata punya efek antioksidan gitu ya. Nah, dengan pengetahuan kita tentang penyakit-penyakit, kita akan bisa tahu nih kalau penyakit ini harusnya dikasih apa ya, karena basic dari suatu penyakit kan ada yang infeksi, ada yang peradangan, ada yang macam-macam ya gitu ya. Nah, itu bisa dilihat. Nah, ada penelitian juga bahwa ginseng itu punya efek selain antiinflamasi, anti kanker dan imunomodulasi. Ini penelitian lain. Imunomodulasi itu meningkatkan sistem imun, antiinflamasi ya, anti radang gitu, anti kanker yang anti kanker. Ini penelitiannya di Spain, Madrid, Spanyol ya. Ini penelitiannya tahun 2023 ya, itu udah approve tuh. Jadi sebetulnya udah banyak penelitian-penelitian yang dilakukan di berbagai negara tentang ginseng ini gitu. Nah, selain itu ginseng juga bisa melindungi peradangan. Tadi kita punya bicara mengenai anti radang ya. Radang itu bisa terjadi karena apa? Ya karena saraf kejepit juga bisa jadi radang si saraf ya kan. Nah, ternyata ginseng nosida dapat melindungi terhadap peradangan saraf dan stres oksidatif yang berperan dalam neurodegeneratif. Neurodegeneratif itu penyakit ketuaan pada saraf. Jadi orang tambah tua usianya, sarafnya makin tidak baik. Contohnya ada saraf kejepit, ada masalah Parkinson, ada masalah stroke. Pokoknya semua gangguan saraf yang basicnya adalah peradangan pada saraf ya atau susunan saraf pusat tuh otak. Nah, susunan saraf yang selanjutnya perifernya adalah ini ya, jadi serabut-serabut saraf gitu. Nah, itu kalau makin tua itu bisa diperbaiki tuh dia melindungi sel sarafnya itu pakai ginseng juga bisa. Oke. Nah, ini yang terjadi pada Bell's palsy ya. Bell's palsy itu beda dengan stroke ya. Jadi kalau Bell's palsy itu terjadi pada mukanya aja gitu. Dia bukan stroke, tapi dia biasanya karena ada infeksi virus, terus kemudian saraf di daerah pipi, daerah muka, daerah mata semua tuh yang begini bentuk sarafnya itu ya. Nah, itu sarafnya terkena radang akhirnya dia tidak bekerja gitu.
Nah, itu harus diterapi, harus diberikan nutrisi-nutrisi yang baik. Nah, itu salah satunya dengan Korean ginseng red selain fisioterapi yang lain-lain ya. Nah, terus kemudian eh, neurodegeneratif yang kita katakan tadi ya, kalau kita lihat penuaan itu terjadi di seluruh sel tubuh kita, tidak terluput juga dari tulang, dari otot, dari saraf gitu. Nah, tulang-tulang kita yang menua atau sendi-sendi kita yang menua itu bisa menuanya dalam bentuk seperti ini. Contohnya ini yang di tulang belakang ya. Di sini siapa yang suka sakit pinggang? Ya, saraf kejepit mungkin gitu ya. Nah, itu harus dicek lebih lanjut sih, iya atau enggak. Tapi kemungkinan ya mungkin iya kalau sering sakit boyok ya. Nah, yang paling sering adalah seperti ini nih, yang bawah. Dan ini sering banget dengan bertambahnya tua, nggak cuma di punggung, tapi di lutut, di leher, di sendi-sendi manapun. Makanya kalau kita tangannya tempel di lutut, udah gitu kita goyangin lututnya masih udah ngekok-ngekok, bunyi nggak kayak engsel rumah yang kurang oli gitu ya. Nah, kalau seperti itu berarti tandanya memang ada gesekan kan antara dua tulang. Nah, begitu juga di tulang belakang kita, kalau bertambah tua, ini si tulang tuh menjadi gini modelnya nih, jadi lebih runcing-runcing, kemudian tumbuh osteofit. Osteofit itu penulangan baru ya. Nah, terus akhirnya apa sih, dis atau apa ya? Dis itu kayak ada bantalan. Jadi ada bantalan antar tulang tuh harusnya normalnya seperti ini kayak penghapus gitu kan. Ternyata bantalannya makin kejepit karena ketusuk-tusuk sama tulang yang tumbuh gitu. Nah, ini pasti nyeri ya kan. Tuh. Terus kemudian ada juga si bantalan tulangnya yang makin tipis. Jadi kalau kayak penghapusnya makin makin aus gitu ya. Terus atau ada juga nih si bantalan tulangnya dianya nonjol, kan dia bantalan tulang bentuknya kayak penghapus gitu. Tapi bayangkan penghapusnya itu dalamnya itu ada airnya supaya dia bisa kayak squeezy begitu ya. Nah, ternyata isinya tuh mencotot keluar gitu ya. Akhirnya dia menekan saraf di daerah sini, atau baru lapisannya aja yang agak nonjol jadi bulging ya. Atau robek itu juga bisa. Itulah yang terjadi pada neurogeneratif sebetulnya, degeneratif. Jadi penyakit penuaan pada tulang, pada saraf gitu. Nah, pelindung saraf selanjutnya yang kita katakan adalah tentang stroke nih. Jadi ginseng itu ternyata bermanfaat untuk sebagai nutrisi pada pasien stroke. Kenapa? Karena dengan pemberian ginseng itu sudah dihitung ya, bisa terjadi pengurangan peradangan di otak. Kita tahu kalau orang stroke itu ada dua jenis. Ada stroke yang pecah pembuluh darahnya seperti ini ya. Ada juga stroke yang terkena sumbatan. Nah, stroke karena sumbatan itu berarti sama seperti serangan jantung. Jadi ada di jantung, pembuluh darah jantung yang terus kemudian karena ada lemak, darahnya nggak bisa lewat gitu. Jadinya tersumbat ya kan, itu jadi stroke. Nah, lama-lama apa kalau misalnya kayak kita aja nih, kebayang nih tangan kita, terus kemudian kita kita karetin deh, kita karet ini tangan pakai karet, terus dibiarin dibendung lama-lama begitu. Kira-kira nih lama-lama yang di atas nih darahnya nggak bisa ngalir kan? Kalau darahnya nggak bisa ngalir, lama-lama bengkak nggak? Bengkak, merah, terus kemudian sakit, nyeri, ya kan? Nah, itu juga yang terjadi pada otak kalau seandainya tidak bisa diberikan darah lagi karena kesumbet, ya akhirnya dia jadi bengkak, di radang. Nah, ginseng itu bermanfaat untuk mengurangi mediator peradangan yang ada di otak gitu. Jadi bukan berarti dia yang akan menyembuhkan stroke-nya, tapi pada orang stroke terjadi edema otak, terus kemudian terjadi penumpukan cairan. Nah, itu mediator-mediator untuk yang ke arah radangnya itu bisa berkurang gitu ya. Tapi bukan berarti dikit tempel ini pasti stroke lama sembuh gitu. Ini apalagi kalau stroke baru masih bagus. Kalau stroke lama ya cuma ditempel aja sih nggak bisa, harus latihan, harus fisioterapi gitu ya. Tapi ada manfaatnya gitu. Oke. Terus kemudian ginseng juga punya efek anti diabetes ya. Ini efek anti diabetesnya sendiri. Jadi kita mulai dari sekarang sampai ke beberapa slide selanjutnya akan membahas mengenai membahas mengenai efek anti diabetes yang dimiliki oleh ginseng dan cara kerjanya bagaimana. Jadi ini sudah ada penelitiannya ya. Gitu. Nah, penelitian ini adalah secara in vitro dan in vivo, artinya apa? Di dalam tabung, di dalam laboratorium dan juga ke orang ya. Nah, ternyata efek anti diabetes yang dimiliki adalah pertama yang ini ya, yang warna atasnya, yang kotak atas, memodulasi sekresi atau pengeluaran ya dan produksi dari insulin. Yang kedua, peningkatan pengambilan metabolisme glukosa. Yang ketiga,
punya efek antioksidan dan antiinflamasi. Nanti kita bahas apa hubungannya sama diabetes ya. Yang keempat, modulasi mikrobiota usus. Jadi ngurusin. Jadi dengan adanya ginseng juga itu probiotik di dalam usus kita, jadi banyak bakteri baik dalam usus kita juga tumbuh ya. Terus menghambat enzim pencernaan karbohidrat. Nah, itu ya itu berhubungan dengan terjadinya diabetes tuh. Makanya ini bagus juga untuk penderita diabetes, tapi nggak bisa dia cuma ditempel ini doang, terus obat anti diabetesnya nggak diminum. Tetap obat anti diabetesnya harus tetap diminum ya, gitu. Nah, apalagi kalau udah punya diabetes lama, terus kemudian kadar gulanya di atas 200 gitu, gula puasa di atas 200. Nah, itu udah memang harus tetap pakai obat anti diabetes. Tapi untuk orang-orang yang baru pre-diabetes, HbA1c-nya baru meningkat di atas 5,7 baru-baru nih, terus ya kan nggak dikasih obat anti diabetes ya. Nah, itu bisa pakai ini, terus kemudian atur pola makan, tambah slim style juga gitu ya. Nah, efek anti diabetes yang pertama yang mau kita bahas adalah modulasi sekresi produksi insulin. Ini agak rumit ya, memang rumit. Nggak apa ya, namanya kita lagi belajar product knowledge ya. Kalau nggak rumit ya berarti knowledge-nya nggak ada ya. Oke, gini ya Bapak Ibu ya, tentang insulin dan diabetes. Orang diabetes itu punya insulin antara dua, antara pankreasnya rusak, nggak bisa menghasilkan insulin, itu adalah diabetes tipe 1, atau sebetulnya insulinnya tuh dibentuk tuh cukup sih gitu ya. Cuman insulinnya ini nggak bisa bekerja, insulinnya ini tidak bisa dikenali gitu. Akhirnya dia tetap diabetes gitu. Nah, insulin itu banyak manfaatnya di dalam tubuh kita untuk mencegah diabetes. Jadi insulin ini fungsinya adalah untuk seperti angkot ya. Nanti jadi makanan yang kita makan yang isinya adalah karbohidrat itu seperti contohnya minum-minuman yang manis, terus pisang juga karbohidratnya tinggi ya. Terus kemudian apalagi tuh risoles, martabak, mie, jagung, semua yang mengandung karbohidrat, nasi ya. Nah, itu semua itu nanti kalau setelah dicerna itu kan jadi mengeluarkan karbohidrat ya nyawanya. Nah, karbo itu bisa meningkatkan glukosa. Nah, si si insulin ini fungsinya adalah untuk nganterin glukosa yang ada di dalam darah ya kemudian dan dianterin ke organ-organ yang butuh. Jadi dia ini kayak angkot gitu, kayak busway gitu ya. Kayak bus gitu. Nah, terus kemudian dia mentransport, dia harusnya ngambil gula di dalam pembuluh darah, dianterin ke liver untuk dibuat jadi energi. Ngambil lagi gula dari pembuluh darah, ditaruh di otot supaya ototnya jadi kuat gitu kan. Nah, terus kemudian ngambil dari gula dari pembuluh darah masukin ke otak supaya otaknya bisa kerja cemerlang gitu. Makanya orang kenapa harus breakfast makan pagi supaya anak-anak tuh otaknya pintar gitu ya. Nah, itulah fungsi insulin. Tetapi pada orang yang diabetes ya, si insulinnya itu kalau yang satu nggak produksi, yang tipe 2 itu dia reseptornya tidak dikenali gitu loh. Jadi nggak bisa dia nganterin. Akhirnya apa? Gulanya numpuklah di pembuluh darah semua. Akhirnya kalau dicek kadar gula di dalam pembuluh darahnya tinggi ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan diabetes. Nah, si ginseng ini dia bisa menstimulasi sel beta pankreas ini ya sehingga meningkatkan produksi insulinnya gitu ya. Terus kemudian dia juga kalau misalnya udah sering disuruh dipaksa kerja si beta pankreas, ayo dong bikin insulin, bikin lagi cepet insulinnya. Nih kadar gula darah udah tinggi, butuh insulin lebih banyak. Tahu-tahu insulinnya nggak bisa kerja, yang diproduksinya nggak pas gitu ya, reseptornya rusak gitu. Akhirnya kan si beta pankreasnya capek ya, dia pasti protes gitu lama-lama, aduh aku udah capek nih bikinin insulin terus, lama-lama beta pankreasnya kan rusak ya, akhirnya tidak bisa produksi insulin lagi. Nah, ginseng ini bisa memiliki efek untuk melindungi sel beta pankreas itu dari kerusakan oksidatif, sehingga dia tetap bisa mempertahankan kapasitas produksi insulin ya. Tuh. Terus seru ya cerita kita ini, cerita malam hari. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah efek kenapa ginseng memiliki efek anti diabetes juga melalui meningkatkan pengambilan glukosa
gitu. Ini cukup rumit ya, tentang pengaktifan jalur, bukan Jakur tuh satu jalur apa AMP activated protein kinase. Ini mah belajar biokimia ya. Jadi kan tadi ingat bahwa gula yang ada di dalam pembuluh darah diambil oleh insulin ya, terus kemudian ditaruh di otot, ditaruh di lemak, ditaruh di liver supaya meningkatkan metabolisme energi. Nah, jalur apa yang dipakai? Jadi jalurnya apa? Kalau tadi yang ngambilin insulin, ini sekarang jalannya apa nih? Prasarananya apa? Apakah lewat jalur darat, jalur laut gitu kan? Nah, ini lewat si jalur AMPK namanya gitu ya. Jadi dia ditingkatkan atau diaktifkan jalurnya. Jadi jalurnya itu nggak diblok gitu. Makanya jadi biar bisa bekerja si insulinnya gitu ya. Terus kemudian aktivasi si jalur yang tadi itu mendorong si semakin mendorong si transporter glukosa ini ke membran sel. Jadi pindah, jadi si glukosanya mau pindah gitu. Otomatis ya si glukosa juga kalau insulinnya rusak, insulinnya susah ya udah kayak glukosa tuh jadi kayak kita ya lagi jalan. Kalau nggak ada busway-nya, nggak ada kendaraannya, udah kita jalan kaki aja pelan-pelan deh gitu ya. Lama-lama kita kan pindah juga tuh ke tempat yang kita mau pindah ke organ-organnya. Nah, begitu juga gulanya jalan, kemudian ngebuka membran sel, membuka pintunya akhirnya bisa pindah ke organ-organ gitu. Itu mau meningkatkan translokasi GLUT4 namanya ya. Ya, intinya paling gampangnya analoginya seperti itu. Dan itu bisa diaktifasi oleh ginseng. Nah, terus kemudian efek anti diabetes selanjutnya ini sama ya, antioksidan dan antiinflamasi. Ini hanya ngomong ya itu sama seperti yang tadi kita omongin ya, bahwa apa dengan penelitian sebelumnya bahwa ginseng itu punya efek antioksidan dan anti radang gitu. Nah, kenapa antioksidan dan anti radang berpengaruh terhadap diabetes gitu? Karena dengan banyaknya peradangan yang ada di dalam di dalam tubuh seseorang ya, itu meningkatkan resistensi insulin. Artinya apa? Si insulinnya jadi lebih tidak bisa kerja gitu karena toksik gitu, suasananya toksik ya, jadi dia nggak bisa kerja, jadi resisten buat kerja. Nah, gitu. Jadi kita harus menciptakan lingkungan yang kondusif supaya si insulin bisa bekerja gitu dengan adanya antioksidan dan antiinflamasi gitu. Terus kemudian ginseng juga bisa memodulasi mikrobiota usus. Artinya apa? Dia mampu mengubah komposisi bakteri baik yang ada di dalam tubuh sehingga dengan adanya bakteri baik di dalam tubuh itu membantu metabolisme glukosa dan membuat si insulin lebih sensitif. Kalau tadi kan insulinnya pada orang diabetes nggak bisa kerja ya, karena resisten gitu. Jadi reseptornya jadi ya resisten, nggak bisa kerja, nggak mau nerima gitu ya, karena suasananya nggak baik. Nah, dikasih yang baik-baik tuh, bakteri baik, ya, suasana yang baik. Nah, supaya dianya bisa bekerja. Nah, itu dengan distimulasi oleh ginseng. Itu juga bisa, ya. Nah, kemudian apa manfaat lain adalah menghambat enzim pencerna karbohidrat. Artinya apa? Kalau kita karbohidratnya lambat diserap, ya, artinya kalau karbohidratnya lambat diserap nih, berarti lambat diserap tubuh gitu. Berarti kan kadar gulanya makin banyak ya. Nah, ini supaya enzimnya itu jadi gini-gini. Pencerna karbohidrat dicerna menjadi gula ya. Nah, kalau karbohidrat itu berubah bagaimana menjadi gula? Caranya adalah dengan sebuah enzim. Jadi ada kuncinya yang merubah karbohidrat jadi gula. Nah, si kuncinya ini kita stop dulu supaya karbohidrat itu tetap jadi karbohidrat, nggak jadi gula. Karena kalau jadi gula, akhirnya jadinya jadi banyak gulanya di dalam tubuh kita, jadi glukosanya gitu ya. Jadi karbohidrat itu senyawa yang lebih kompleks daripada glukosa atau gula gitu ya. Oke, jadi untuk merubahnya itu enzimnya dihambat. Enzim apa? Namanya enzim alfa glukosidase dan alfa amilase ya. Tuh. Jadi mungkin bagi yang tenaga medis yang ada di sini seperti Anda perawat, ada dokter, mungkin ini menarik dan nyambung, tapi kalau yang enggak ya udah ditelan aja ditelan aja ininya ya, manfaat-manfaatnya. Saya sudah mencoba untuk menceritakannya dengan bahasa awam, semoga bisa dipahami gitu ya, dengan pakai analogi analogi jalan, analogi transport pintu gitu ya. Oke.
Nah, yang selanjutnya adalah tentang glukosamin ya. Glukosamin ini adalah senyawa alami yang terdapat di dalam tubuh terutama di tulang rawan yang berperan penting dalam membentuk dan memperbaiki jaringan sendi-sendi kita. Nah, secara kimiawi glukosamin adalah gula amino yang menjadi bahan dasar atau komponen dari cairan sendi ya. Nah, kalau seandainya tubuh kita ini terdiri dari banyak sendi, makanya kita bisa bengkok-bengkok. Ini di tiap yang kita bisa bengkok, berarti di situ ada sendinya, ada sendi lutut, ya. Terus segala sesuatu lah, pokoknya badan kita bisa bengkok-bengkok itu karena semuanya ada sendinya. Nah, sama seperti sendi engsel yang ada di rumah kita di pintu. Kalau seandainya si pintu kita itu engselnya nggak dikasih oli, ya itu pasti kan ngek ngok lama-lama akhirnya bergesekan dan lama-lama aus. Nah, oli sendi itu adalah glukosamin gitu. Jadi kenapa makin tua itu memang produksinya semakin menurun sehingga kita membutuhkan asupan glukosamin dari luar. Kalau enggak, tubuh kita akan menjadi kena penyakit yang namanya osteoartritis atau pengapuran atau radang sendi ya. Nah, osteoartritis berbeda dengan osteoporosis. Kalau osteoporosis kekurangan kalsium, jadi tulang-tulangnya menjadi lebih rapuh, menjadi lebih bening gitu, jadi kayak kurang padat. Nah, itu adalah osteoporosis. Tapi kalau glukosamin hubungannya dengan osteoartritis atau pengapuran sendi ya. Tuh. Nah, ini bayangkan sendi yang sehat seperti ini dan sendi yang kena sakit tuh seperti yang osteoartritis atau kurang oli sendi, dia lama-lama geribis gitu, lama-lama aus gitu. Akhirnya tulang rawannya rusak dan kalau udah seperti ini jadinya nyeri banget ya. Mungkin harus ganti bonggol gitu ya supaya nggak sakit lagi gitu. Terus kemudian ini adalah germanium organik. Germanium organik ini banyak didapatkan di ginseng, bawang putih, lidah buaya, dan air tanah, bukan air mineral ya, di air tanah. Nah, germanium ini mampu mengangkut 3 atom oksigen, sehingga bermanfaat banget untuk orang-orang yang kurang oksigen, kayak orang stroke gitu, ya orang punya penyakit paru, ya. Dia bisa menormalisasi elastisitas pembuluh darah. Kalau kita bayangkan pembuluh darah kita kayak selang, pembuluh darah kita itu harusnya elastis, tetapi kalau menjadi regas, menjadi kaku, itu tekanan darah jadi tinggi, badan jadi pegel-pegel gitu ya. Nah, itu bisa dipakai dengan germanium organik. Terus meningkatkan produksi energi karena dia bisa mengangkut oksigen ya. Nah, perlu penelitian lebih lanjut lagi mengenai manfaat germanium seperti di bawah ini. Ini saya langsung tulis dari sumber penelitian yang tulis begitu emang. Jadi untuk stimulasi ke sistem kekebalan tubuh, kemungkinan germanium itu memiliki potensi manfaat demikian, 4 ini. Tetapi memang perlu penelitian lebih lanjut mengenai manfaat germanium ini, yaitu stimulasi kekebalan tubuh, efek antioksidan, efek untuk meningkatkan suplai oksigen, sama terapi alternatif bagi orang alergi, asma, radang sendi, terus osteoporosis, HIV atau AIDS, dan cancer. Ya, nah itu perlu penelitian lebih lanjut. Sekarang tentang saponin. Saponin itu, ini juga, ini ngomong-ngomong yang kita omongin ini semuanya ada di dalam PNG kita ini ya. Jadi yang ada di dalam barang ini tuh, transdermal ini tuh adalah ini semua yang tadi kita omongin. Jadi ini bukan satu-satu, si Korean red ginseng, si saponin, glukosamin, nggak satu-satu. Itu semua ada di dalam sini ya. Oke. Nah, saponin itu sumbernya itu adalah kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang polong, lentil ya, atau saponin juga ada di herbal dan rempah. Contohnya ginseng, licorice. Ini fenugreek, ini saya nggak tahu fenugreek ini benda apa ya. Maksudnya tanaman apa gitu. Terus kemudian kalau di sayuran, saponin itu banyak di bayam, tomat, dan asparagus. Terus buah lerak. Buah lerak itu katanya buah yang mengandung banyak saponin, sering digunakan sebagai pembuatan sabun Arami yang suka buat kita cuci batik ya, lerak itu ya. Gitu. Nah, saponin itu banyak juga digunakan di dalam sistem transdermal gitu. Kenapa? Karena dengan adanya penambahan saponin di dalam transdermal gitu, itu bisa bermanfaat sebagai ajuvan alami. Ajuvan itu apa? Jadi penambah tapi dia meningkatkan atau enhance gitu manfaat-manfaat yang dimiliki oleh zat aktifnya gitu. Jadi dia bisa meningkatkan
sebuah respon imun terhadap antigen atau meningkatkan zat aktif yang ada gitu. Jadi lebih berapa kali lipat lebih bisa masuk lagi ke dalam, lebih nyerap lagi. Nah, jadi saponin itu bisa meningkatkan permeabilitas kulit sehingga memungkinkan zat aktif dari nanopatch tersebut menembus lapisan kulit dengan lebih efisien gitu ya. Nah, selain itu, saponin juga punya efek menurunkan kolesterol, efek anti kanker, efek untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan efek seperti antibiotik, tapi tidak menggantikan antibiotik ya. Kenapa tetap perlu antibiotik di dalam uh, kesediaan transdermal itu? Karena ini kan banyak dari tanaman-tanaman ya, karya Korean red ginseng segala itu kan mudah ditumbuhi oleh bakteri, jamur dan mikroorganisme lain gitu. Makanya tetap dibutuhkan kontrol supaya ada antimikrobanya biar tidak jamuran gitu ya. Jadi produk yang Bapak Ibu terima itu aman gitu ya. Nah, kemudian di dalam PNG juga ada mineral. Nah, mineralnya ini ada mineral tuh bisa ada zat-zat kecil sebetulnya, zat kecil yang ada di dalam dunia ini yang memang dibutuhkan sama tubuh dan tidak dibutuhkan tubuh. Jadi kalau mineral itu contohnya ini ya, kalsium, magnesium, apa kalium atau potasium. Ini adalah sebuah mineral esensial atau mineral penting dalam tubuh. Kita tidak butuh mereka banyak banget, tapi tubuh itu membutuhkan mereka supaya bisa memetabolisme biar tetap sehat ya. Jadi mineral penting ini yang berwarna hijaunya atasnya itu bermanfaat untuk berbagai fungsi fisiologis tubuh, berdampak negatif kalau kekurangan mineral ini, walaupun kita butuhnya sedikit ya. Tetapi kalau Ag ini juga ada ion peraknya ada di dalam PNG, tapi dia bukan mineral esensial atau bukan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Banyak ya kalau kita kupas produk knowledge ini. Nah, kalsium itu fungsi utamanya adalah memperkuat tulang gigi ya karena 90% kalsium itu tersimpan di dalam tulang. Nah, kalsium juga membantu kontraksi otot termasuk jantung. Jadi otot-otot ini bisa berkontraksi, bisa bergerak kalau ada kalsium. Jadi kalau orang kurang kalsium pasti orangnya lemes gitu. Ya, menjaga fungsi saraf terus dan transmisi atau jadi saraf itu ya kayak kabel listrik ya. Jadi bisa informasi itu bisa lewat gitu lewat kabel itu kayak persis seperti kabel listrik. Nah, impuls saraf tuh ada orang yang lemot, ada yang enggak gitu kan. Nah, itu impuls sarafnya tuh jalannya lama gitu. Nah, itu bisa dipercepat juga oleh neurotransmitter. Nah, neurotransmitter bekerjanya itu membutuhkan kalsium ya. Terus kemudian mendukung apa pembekuan darah. Kalau orang nggak bisa beku darahnya repot ya begitu kepotong darahnya mancar terus gitu. Terus kemudian mendukung sekresi hormon. Nih, kalsium ini mendukung sekresi hormon dan enzim yang berperan dalam metabolisme. Kalau seseorang kekurangan kalsium, itu pertama tulang keropos, osteoporosis ya, bukan osteoartritis ya, osteoporosis. Terus kemudian bisa terjadi gangguan irama jantung, bisa jadi kram otot dan kesemutan, ya, bisa terjadi gangguan pembekuan darah. Ya, sumber makanan kaya kalsium ada keju, yogurt, sayuran hijau seperti brokoli, bayam, terus ikan dengan ikan tulang lunak. Kalau dimakan tulangnya itu adalah sumber kalsium ya, kacang almond, biji-bijian tahu itu juga salah satu sumber kalsium. Terus kemudian yang mineral penting yang kedua adalah kalium. Kita tahu kalau ingat kalium berarti ingatnya adalah pisang gitu ya. Nah, sumber makanan tinggi kalium itu pisang, jeruk, alpukat paling tinggi. Terus kemudian di bawahnya ada bayam, kentang, tomat, di bawahnya lagi ada kacang-kacangan, ikan susu ya. Nah, fungsi utama kalium adalah menjaga keseimbangan elektrolit dan cairan di dalam tubuh. Nah, kemudian kalium ini bekerja berlawanan dengan natrium gitu. Jadi di mana di tubuh kita kalau kalium tinggi, natrium rendah gitu. Natrium tinggi, kalium rendah. Natrium itu efeknya bisa kalau kita tinggi bisa meningkatkan tekanan darah karena banyak natrium. Makanya kan natrium kan garam tuh natrium ya, NaCl kan garam. Nah, nggak boleh makan garam banyak-banyak gitu supaya tekanan darahnya nggak tinggi gitu. Kenapa? Karena dengan adanya natrium tekanan darah lebih tinggi karena dia lebih menyerap air gitu. Nah, sementara kalium karena berlawanan dengan natrium, kalau kalium ada di dalam tubuh kita itu akan menurunkan tekanan darah gitu ya. Terus kemudian kalium juga mendukung fungsi otot dan saraf termasuk kontraksi otot jantung. Tapi kalau kelebihan sekali kalium juga bisa mematikan jantung, jadi henti jantung juga ya. Ya memang harus ada dalam porsi yang pas sih.
Terus membantu metabolisme karbohidrat dan protein sehingga menghasilkan energi. Fungsi kalium juga mencegah batu ginjal dan mengurangi ekspresi kalsium di dalam urin. Jadi bedain ya antara kalium dengan kalsium. Itu adalah benda yang berbeda, oke? Nah, dampak kekurangan ya ini bisa ada diare, bisa gangguan pencernaan, tekanan darah tinggi, kelemahan otot, kram gitu ya, gangguan irama jantung ya. Oke, mineral selanjutnya adalah magnesium. Lagi-lagi ini ada juga di dalam PNG ya. Fungsinya adalah untuk saraf otot dan otak. Gitu. Terus kemudian memproduksi energi dari metabolisme karbohidrat dan lemak. Dia mengatur tekanan darah juga dengan cara apa? Melebarkan pembuluh darah ya. Terus magnesium juga berperan dalam sintesis protein, jadi pembentukan protein dan DNA untuk perbaikan sel-sel tubuh kita yang rusak. Ya, dibilang mineral penting itu karena sebenarnya banyak sekali fungsi-fungsi yang ada di dalam manusia yang bekerja kalau dia ada gitu, kalau magnesiumnya ada gitu. Jadi makanya dibilang elemen mineral esensial. Esensial itu berarti artinya apa? Penting gitu kan. Kalau dia nggak ada, nggak kerja, nggak jalan, kerjanya nggak bener jalannya gitu. Tapi harus ada, walaupun dia dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi harus ada ya. Nah, magnesium juga menurunkan stres dan kecemasan, berperan dalam menjaga keseimbangan neurotransmitter. Neurotransmitter itu adalah zat yang menyampaikan impuls saraf. Jadi saraf itu jalan gitu kan ya, impulsnya jalan kayak sambungan telepon tuh jalan. Pernah ingat nggak sih dulu kita apa ya, nggak tahu bapak ibu kalau yang ada lebih tua dari saya pasti pernah ngajarin anaknya gitu. Kalau di zaman saya pernah main yang namanya telepon-teleponan. Telepon itu pakai kabel zaman dulu ya. Jadi telepon itu bukan handphone yang gitu aja, tapi dia pakai kabel gitu. Terus kemudian kabelnya itu nyambung ke telepon yang lain gitu kan. Nah, atau kita main yang pakai kaleng gitu, yang pakai kaleng terus kemudian kalengnya dikasih tali, suaranya dilambatkan di tali gitu ya. Nah, kan suaranya bisa merambat jalan tuh kedengeran di kuping walaupun 10 meter lebih jauh kita ngomong pelan-pelan nyampe. Nah, begitu juga cara kerja sistem saraf. Informasi satu yang diterima oleh satu sel terus kemudian dia dirambatkan. Nah, dirambatkan itu kan ada yang bisa rambatannya cepat, ada yang enggak gitu kan. Nah, tergantung kualitas kabelnya gitu. Nah, ini juga sama di otak kita gitu. Tergantung kualitas sel saraf yang menyampaikannya. Nah, sel saraf yang menyampaikannya bisa cepat bisa enggak tergantung dari nutrisi-nutrisi yang kita punya gitu di dalam tubuh kita ya. Oke. Nah, dampak jika kekurangan magnesium, otot kram, tremor, kelemahan, gangguan irama jantung, tekanan darah tinggi, migrain, sakit kepala nih, sama cemas, sulit tidur. Makanya jadi kalau pada orang migrain sakit kepala juga bisa ditempel PNG gitu ya. Nah, sumber magnesium dalam makanan contohnya adalah kacang-kacangan ya, biji-bijian, sayuran hijau, coklat, pisang, alpukat gitu. Terus mengenai ion perak, kenapa sih ion perak ini ada di dalam PNG ini ternyata bermanfaat untuk antibakteri. Jadi mencegah infeksi. Ion perak itu mencegah pertumbuhan bakteri. Makanya sebetulnya kalau Bapak Ibu tahu kosmetik-kosmetik itu kadang-kadang sering kayak kosmetik-kosmetik ini ya yang suka apa tuh namanya yang suka sekarang kan lagi banyak tuh kosmetik yang dirazia sama Badan POM ya, kosmetik-kosmetik kayak begitu itu kadang-kadang suka ditambahin perak di dalamnya supaya apa? Supaya dia warnanya tuh nggak berubah tetap putih gitu si kosmetiknya. Nah, kalau misalnya udah mulai ada kuning ada apa kan berubah itu ya kemungkinan udah ada bakterinya. Nah, dengan ditambah ion perak tuh seolah-olah jadi awet terus kayak pengawet jadi awet terus gitu ya. Nah, tapi jadi tidak baik sebetulnya kalau kebanyakan gitu. Karena apa bisa bisa deposit di dalam tubuh gitu. Tapi tetap diperlukan dalam kadar yang sedikit aja gitu gunanya untuk apa? Untuk mencegah timbulnya bakteri di dalam suatu produk gitu. Terus kemudian karena dia mempunyai sifat antibakteri, sebetulnya ada manfaat untuk mempercepat penyembuhan kulit gitu. Karena nanopartikel perak itu bisa menembus ke dalam kulit, bisa mempercepat regenerasi sel dan membantu menyembuhkan luka atau luka bakar gitu. Terus kemudian meningkatkan efektivitas penghantaran zat aktif sama seperti kerja si saponin tadi ya. Jadi dengan adanya ion perak ini kerja zat aktifnya tuh menjadi lebih bisa kerja gitu. Terus ion perak juga bisa mengurangi kemerahan dan iritasi sehingga cocok untuk aplikasi seperti pengobatan sakit kulit.
eksim, psoriasis atau luka bakar ya. Tapi kalau kelebihan ion perak juga nggak bagus ya, bisa deposit di kulit dan bisa membuat keracunan beberapa organ gitu. Tapi belum pernah ada laporan ditempel transdermal terus jadi keracunan sih, belum pernah ada ya gitu. Oke. Oke, oh udah selesai ternyata. Oke, bakterinya banyak juga ya ternyata ya. Kita ngomongin satu produk aja bisa sampai 1 jam lebih nih. Oke, saya kembalikan ke Bu Dewi. Semoga bisa diterima. Ayo kita boleh. Wah, ternyata lebih dari 200 hari ini ya. Iya, ini Dok sampai 203 ini. Wah, mantap. Dan ilmunya daging banget ini. Seru ya, Sangat baca seru, penelitian ya. seru. Sambil Sangat membantu mabok-mabok lah kita ya. ya. Banyak terjawab sudah. Akhirnya banyak terjawab Dok. Dan sebentar lagi nanti PNJ akan laris manis seperti kacang goreng, lebih Iya, laris itu manis jadi lagi. manfaatnya tuh banyak banget ya. Kadang-kadang kok banyak yang nanya, Ya, masa sih semuanya ditempel PNG gitu kan? Ya, eh, tapi ternyata emang sebanyak itu kan manfaatnya gitu. Jadi cara kerja antiinflamasi dan banyak banget penyakit-penyakit kita ini yang basicnya adalah peradangan atau inflamasi itu. Itu sebenarnya alasannya. Oke. oh ya, ya oke. Ternyata yang bertanya juga sudah lumayan nih Dok. Langsung aja Oke. kali ya Dok ya. Ya, kita sampai Langsung jam saya 9 aja ya. bacakan. Hmm. Ya, siap. Oke. Ya, rekan-rekan, Bapak Ibu yang mau bertanya silakan ditulis di kolom komentar ya. Nanti saya bantu untuk menjawab, untuk membantu untuk menyampaikan ke Dokter Meta. Boleh jawab Dan juga. saya kali ini saya menunggu jawaban Dokter Meta juga. Ya. Dan nanti saya prioritaskan untuk yang pertanyaan sesuai dengan tema kita pada malam hari ini ya, Bapak Ibu. Nah, untuk yang pertama dari Bapak atau Ibu nih, Ferry FP. Bagaimana treatment pengobatan transdermal yang tepat untuk jantung bocor plus penderita produksi insulin di bawah normal? Oke, kalau yang tadi untuk apa namanya yang tentang diabetes ya sebetulnya tinggal nonton aja edisi diabetesnya ya. Terus yang jantung juga nonton. Oh, tapi kita belum pernah bahas sih jantung bocor tuh. Pernah adanya ini ya serangan jantung ya kan. Terus sudah gitu Ya, apa lagi ya jantung bengkak ya. Kalau jantung bocor mah belum ada, belum pernah ya. Nah, jadi kalau jantung ya, bocor misalnya itu adalah anak-anak karena itu adalah kelainannya anatomi bentuknya karena kelainan bentuk ya lah itu nggak bisa kita cuman mau tempel terus dia bisa perbaikan gitu lah gimana orang kayak rumahnya bocor ya harus kita tambal bocornya dong gitu ya kalau nggak ya tetap aja bocor gitu mau kita sedia ember mau kita sedia apa namanya apapun gitu ya yang kita buat ini ya kalau atasnya nggak diperbaiki tetap aja bocor gitu jadi harus diperbaiki bocornya ya. oke. Jadi memang harus diperbaikin juga ya, itu dari kebocorannya tidak bisanya dari ini aja. Ya, oke, lanjut ya dok ya. Heeh. Ya, cek untuk suara lancar Kenapa ya. suara saya hilang atau apa? Tadi tadi sempat hilang tadi. Udah sekarang enggak. Oh, jadi pokoknya intinya untuk Ya, jantung bocor ya bocornya harus diperbaiki ya. Tapi kalau vitamin-vitamin itu bermanfaat kok. Jadi segala vitaminnya, terus untuk energi karena orang jantung bocor juga kadang-kadang merasa lelah, sering merasa lelah kan karena oksigennya kurang gitu ya. Karena perputaran oksigennya kurang gitu antara jantung paru-paru terus kemudian ada darah kotor yang ikut bersirkulasi balik ke jantung gitu ya. Nah, itu PNG juga akan bermanfaat. Terus vitamin B12 plus itu juga akan bermanfaat gitu. Tapi untuk mengoreksi kebocorannya harus dikoreksi, kebocorannya dioperasi dong. udah. Oke. Okay. Ya, oke lanjut ya. Hmm. Ini dari Pak Saiful Yusuf. Sebentar. Ini ya. Berarti PNJ ini bagus untuk antisipasi artritis ya, Dok. Pakai Oh iya. rutin, Oh, sangat terutama yang bagus. di atas 50. Di atas 50. Mau dari usia kecil juga boleh, dari 2 tahun juga bisa. Dari untuk intinya untuk semua umur bisa ya, Dok ini ya. Tergantung. Iya, asal kulitnya jangan dicabut. Kalau misalnya bayi banget, kita ngeri juga ya. Karena kan ada lemnya ya. Hmm, Asal kulitnya baik-baik hmm, aja nggak masalah kok. Kalau 2 tahun kan atau setahun ke atas juga udah ini ya, udah apa namanya kulitnya udah seperti dewasa kan gitu. oke. Kalau Hmm. dipotong kecil-kecil juga ya, Dok. Kalau untuk bayi Ya gitu. kalau kecil banget
Ya bayinya kecil kalau ditempelnya segede gitu badannya penuh sama PNG. Tapi Jadi menyesuaikan kalau udah 6 tahun ke atas udah pakai dosis dewasa ya. Udah pakai satu aja semua, langsung. nggak usah dipotong-potong lagi gitu. Oh, satu lembar utuh gitu ya dok, yang langsung ditempelkan Iya, gitu ya iya. di punggung. Oke, ya siap. Kemudian ada lagi yang bertanya dari ini, dari Bapak atau Ibu Ami. Buat penderita diabetes selama 15 tahun, jari-jari kaki sudah busuk diterapi pakai produk One More, bisa kira-kira bisa sampai berapa lama dok? Jadi busuknya kita harus lihat dia udah sampai sebatas apa gitu. Terus kemudian ganti balutnya harus bener ya. Kalau bagian yang ada hitam-hitam itu emang harus dibuang. Jadi harus sama dokter atau sama perawat itu ya dibuang semua bagian yang hitam-hitamnya. Bagian benyek dan bernanah-nanah juga harus dibuang. Pokoknya membuat luka harus kering. Terus kemudian kadar gula darahnya harus dikontrol dengan baik dan benar. Terus kemudian diberikan antibiotik yang cukup sehingga tidak ada pertumbuhan bakteri di dalam luka ya. Nah, kemudian ditempel lah itu yang buat diabetes semuanya ya, mulai dari Slim Style, terus PNG, terus kemudian vitamin apa namanya dekamin gitu ya. Nah, itu uh, tergantung mau berapa lama sih, tergantung luas lukanya, bisa beda-beda, bisa bulanan. Kalau kaki diabetes tuh pertumbuhan lukanya lama. Ini lagi di silent Bu Dewi, nggak bisa dengar. Ya oke dok, ini saya ternyata karena ini pertanyaannya banyak banget dok, jadi saya nggak Iya, dari atas ya. ya. Lagi nih ada lagi, nggak, tadi sudah sampai yang mana nih? Jadi oke, lanjut ini kemudian mohon maaf nih Bapak Ibu karena pertanyaan banyak banget nih. Eh, kalau oh nih dari Bu Sri Widiawati, kalau ditempel kulit kok gatal-gatal, itu solusinya bagaimana dok? Ditempel dulu, dipindahin, ditempelnya di kulit yang lain. Jadi kalau misalnya di punggung atau di perut gatal, pilih di tempat lain yang gak gatal. Contohnya lebih tidak terlalu sensitif kulitnya ya, di tangan gitu. Gitu. Terus di dada di sini gitu. Tapi kalau misalnya memang bolak-balik gatal terus jadi ada bercak jadi bentuk kotak dan nongol gitu kotaknya itu tandanya alergi sama lemnya gitu. Oh Ya ya, kalau berarti alergi ya bisa jangan di dipakai. Nggak bisa ya. dipakai kalau alergi. Tapi Atau kalau kadang misalnya juga baru gatal sekali dicoba dulu. Belum tentu di tempat lain gatal kok gitu ya. iya Di betul sini juga memang. boleh, pakai Atau di sini juga boleh. hmm, Ya. ya atau Jadi di nggak dada harus gitu ya dok ya. di dada boleh. Ya, jadi nggak harus di tempat yang ini ya. Nggak harus di tempat yang apa namanya, misalnya kakinya sakit di kaki gitu. Di betis juga boleh. Kalau misalnya kaki kan mungkin nggak terlalu sensitif ya kalau di perut sama di punggung boleh. Ini tangan sini juga mungkin nggak terlalu sensitif nih tempel sini gitu ya boleh. Jadi walaupun sakitnya di bagian sini tapi ternyata kalau ditempel di sini kan lebih kulitnya lebih halus lebih tipis. Nah tempel sini juga nggak apa-apa walaupun tangan sakit di sini nggak harus di atasnya gitu kan ini bukan koyo. Kalau koyo harus di sini karena memang dia kerjanya di kulitnya doang. Kalau ini kan dia bisa tembus gitu ya. Oh baik baik dok. Ya. Kalau ditempel di ini dok, ditempel di yang daerah urat nadi-nadi besar gitu, katanya biar bisa lebih cepat reaksinya Oh iya, gitu. karena kalau misalnya kita tempel di bagian sini, memang itu hanya mempercepat ya, mempercepat penyerapan. Karena dia kan tipis di sini, di leher itu kan karena dia tipis dan langsung ada pembuluh darah besar, jadi lebih cepat aja mulai kerjanya. Tapi kalau sama-sama 24 jam ya sama aja kok. Sama aja ya. Oke. Ya. Ya. Terus sekarang nih ada lagi dari Bapak atau Ibu Krisan, saya kalau pilek ditempel di Hmm. hidung bagus juga dokter. Kalau menurut dokter ditempelnya di mana? Di mana Bapak atau aja. Dan jangan cuma di hidung dipotong ditaruh di hidung gitu kan ya. Sama aja kok karena dia kan transdermal nano. Jadi dia menggunakan nanoteknologi, dia bisa tembus ke dalam kulit kita, bersirkulasi di pembuluh darah sama aja. Sama aja. Mau ditempel di mana sama kok. Tapi kalau memang nyaman di hidung ya nggak apa-apa. Oke. Kalau ini dok, kalau dosis kecil gitu kan kadang-kadang kita juga ngasih sampel gitu ya dok ya. Nah itu kalau dengan dosis kecil, kalau menurut dokter Meta yang paling efektif ditempel di mana dok? Nggak ada loh dosis kecil. Sama aja kayak kita ngasih obat tapi cuma separuh gitu.
nggak berefek nanti. Dosis icip-icip namanya dok, Iya, dosis icip-icip. ya nggak kerasa gitu ya, karena apa ya, contohnya gini deh, paling gampangnya mungkin ya Bapak Ibu, kadang-kadang pikirnya cobain dulu aja dikit dulu gitu, kayak contohnya gini, Bapak Ibu sakit sakit kepala deh gitu ya, sakit kepala, terus kemudian dikasih obat paracetamol atau panadol gitu ya kan, ya, terus kemudian harusnya kan Bapak Ibu makannya satu ya, dengan berat badannya segitu kan harusnya makan satu. Nah, kalau sekarang Bapak makan seperempat, kira-kira sakit kepalanya sembuh nggak gitu? Ya nggak cukup dosisnya. Iya, iya. Kalau kasih Oke. sekalian satu lah. Langsung satu, jangan nanggung-nanggung gitu ya kalau mau ngasih. Iya, iya. Iya, iya. Oke, nah, begitu ya Bapak Ibu terjawab sudah kan sekarang. Jadi jangan pakai dosis icip-icip. Iya, jangan Ya, pelit-pelit oke. tuh ya. Makanya dari apa ya? Ini kan produknya itu dari sononya nih, memang sudah apa? Sudah dikemas sedemikian rupa ya Bapak Ibu ya. Jadi produk itu macam-macam ukurannya nih. Ada memang yang produknya gede segede gini ya kan, ya berarti tandanya memang satu kali pakai lah segini, makanya ini juga udah dipermudah banget loh, di sini udah ada apa, kayak ada lipetannya ya, jadi supaya kita buka terus kemudian langsung tempel, nah terus yang udah ditempel semuanya baru buka yang sebelah sini nempel, jadi nempelnya tuh rapi gitu megangnya, ya memang segitu harus dipakainya gitu, jadi bukan cuma dipotong. Tapi kalau memang zat aktifnya cuma kecil, nggak butuh segede gitu, dia pasti bikinnya juga tuh bisa dibagi, oh nggak kelihatan. Tapi dia bisa dibagi 6 gitu ya. Emang cuma segini butuhnya, nggak perlu 6-6-nya ditempel, nggak perlu semuanya ditempel gitu. Tapi kalau ini ya emang karena cuma satu lembarnya segini, ya segini-gininya ditempel gitu ya. Karena zat Iya, aktifnya segitu memang. mau dimasukin semua ya. Tadi kita ngomong 1,5 jam tuh masuk ke dalam satu lembar ini gitu loh. Kalau mau ditempel jadi sedikit banget ya. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan dipotong-potong mulai sekarang. Langsung tempel satu lembar. Iya, Bu Oke, Dewi juga lagi lanjut ya. cepetan omsetnya jadi satu lembar kan. Daripada dipotong-potong. Itu dia maksudnya, Dok. Ya. Oke. Ya, sekarang lanjut ini bagaimana treatment untuk penderita hernia? Oh, hernia. Oke, hernianya hernia apa nih? Jadi hernia itu penonjolan bagian usus ya. Usus kita kan harusnya ada di dalam rongga perut nih. Nah, ya di dalam rongga perut. Rongga perut itu ada di bawah rongga dada ya. Ada hernia yang nonjol ke atas, diafragma. Diafragma itu yang buat kita napas, itu ada otot, nah nonjol ke arah paru-paru, nah itu hernia diafragma. Ada yang nonjol inguinal, jadi ke arah selangkangan, itu namanya hernia inguinalis gitu. Jadi si rongga perutnya kan harusnya di dalam sebuah kayak balon gitu ya, ada lapisan balon gitu namanya peritoneum. Terus kemudian dari situ terus setelah itu ada lapisan otot-otot berlapis-lapis sehingga dinding perut kita itu harusnya tebelnya lebih dari 8 cm gitu ya. Nah, kemudian ternyata ada bagian dari dinding perut yang kurang apa kurang kurang ini, tapi ada celah dikit gitu, bolong gitu ya. Nah, terus kemudian masuklah si usus itu. Nah, itulah hernia. Ya ini harus di repair, harus dioperasi. Itu harus dioperasi. Ya, Cuma nanti penyembuhan operasinya itu sangat baik untuk pakai produk-produk uh, One More ini gitu ya. Jadi kayak honor PNG ya. untuk nutrisi, tapi tidak ditempel di atas operasinya ya, di area lainnya gitu, yang kulit yang sehat gitu. Untuk penyembuhan lukanya lebih cepat gitu. Terus dikasih yang ada vitamin C-nya ya, dekamin gitu untuk kulit. Nah, itu akan lebih cepat. Tapi untuk hernianya yang tembusnya ya harus di repair, harus dioperasi, dan jangan takut. Ya, itu sama seperti jantung bocor juga harus di repair, harus dibetulin. Kayak sepatu Oke. sepatu Ya. ibu kalau bolong kan sepatunya harus dijahit ya. Gitu, nggak bisa kayak kita cuman sepatu kita lem aja ya bentar lagi bolong lagi kan gitu ya. Ya. Oke. Ya, lanjut, Dok. Yuk. Ini bagaimana penggunaan PNG untuk luka bakar dari Bapak atau Ibu ST Marlindung?
yang Oke, bertanya. terima kasih pertanyaannya Ibu. Kita juga belum bahas tuh masalah luka bakar ya. Nanti bisa dicatat, bisa jadi topik juga tuh jantung bocor, luka bakar gitu. Luka bakar itu banyak grade-nya ya. Ada grade 1, 2, 3, 4 gitu. Terus kemudian derajat luka bakar juga ada bergantung pada dalamnya luka bakar. Sampai mana nih kedalaman luka bakar ini gitu. Apakah ke kulit ari-arinya aja atau sampai ke dalam gitu, sampai ke pembuluh darah, otot dan sebagainya ya. Nah, terus untuk luka bakar ini itu nutrisi sangat diperlukan untuk perbaikan luka. Luka bakar ini sering kali terinfeksi sehingga jadi lukanya susah sembuh gitu. Terus masalah yang kedua adalah masalah kontraktur. Misalnya setelah luka bakar kulitnya menjadi kisut gitu ya. Nah, itu sangat cocok untuk pemberian PNG ditempelnya di area yang sehat dimanapun, jangan di atas lukanya ya, di area di kulit yang sehat, ditempel PNG 48 jam sekali diganti gitu. Terus kemudian jangan lupa diberikan kolagen patch tapi bukan yang kolagen ini ya, bukan yang kolagen apa masker ya, tapi kolagen patch ditempel di area yang sehat juga karena pada pasien luka bakar juga kolagennya juga pasti hilang, kulit-kulitnya ya hilang ya, kolagennya juga pasti hilang. Nah, supaya menumbuhkan kolagennya lagi dikasih kolagen patch. Terus kemudian berikan juga itu dekamin ya karena di dalamnya ada vitamin C, vitamin D kan ya. Jadinya bagus untuk meningkatkan perbaikan sel-sel yang rusak. Dah gitu. Sambil itu ya untuk luka bakarnya sendiri harus ada perawatan luka bakar menggunakan banyak sih modalitasnya itu, ada yang menggunakan apa tuh namanya madu, ada yang pakai apa 3B oil, jadi ada yang pakai minyak-minyakan, ada yang pakai kopi, ada yang macam-macam deh. Pokoknya dressing luka itu macam-macam dan banyak yang bagus juga itu. Yang paling penting ditangani lukanya dengan baik juga gitu. Ya, oke. Nah, ini ada juga pertanyaan yang menggelitik nih, Dok. Hmm. Apakah produk PNG kalau direndam dalam air bisa disemprotkan di mata yang minus? Jangan digituin lah. Itu saya tidak sangat tidak merekomendasikan itu karena kalau tandanya kita mau coba-coba gitu ya berarti harus masuk ranah penelitian dulu ya nggak sih? Harus kita teliti dulu apakah benar dia bisa bermanfaat untuk mata minus dengan cara direndam di air, terus kemudian berharap zat aktifnya ada di air gitu, terus bermanfaat untuk organ lain gitu ya. Nah, kan sebetulnya karena ini teknologi nano begitu ditempel juga keserap ke seluruh tubuh sih, mata kita juga bakal mendapat ginsengnya kok gitu ya. Nah, karena kan dia teknologi nano bisa masuk ke seluruh pembuluh darah gitu, beredar di pembuluh darah zat aktifnya. Nah, kalau kita mau coba-coba seperti itu saya nggak bisa jawab karena saya nggak pernah bikin penelitian mengenai ini, mengenai apa namanya, mengenai ya produk dari pabriknya begitu ya diterima seperti itulah dan dipakai dengan cara demikian gitu ya. Jadi nggak bisa kayak sama kayak kita di kedokteran misalnya obat itu cara pakainya disuntikin. Nah, terus kita minum aja deh biar nggak usah disuntikin kan nggak bisa begitu. Ya nggak? Ya, jadi kalau emang dari sananya begitu ya dipakainya begitu. Ditempel ya ditempel. Ini konsepnya adalah teknologi tempel, Bapak Ibu ya. Jadi Iya. bukan teknologi yang disemprot atau direndam gitu ya. Iya, jadi jangan Nah, sampai kemudian salah. Apalagi takutnya gini loh, ya, nanti misalnya botol yang dipakainya kurang steril, terus kemudian nanti disemprotin ke mata, mana mata itu kan kayak nggak ada pelindungnya kan yang langsung mukosa, terus mata orang jadi iritasi ya. gimana? Nah, itu kan ya nanti yang disalahkan produknya pula. Padahal Nah, produknya sudah itu. sangat bagus nih. Iya itu. Ya. Heeh. Terus ini ada lagi yang tanya, Dok, itu kalau produknya PNG dipotong-potong tuh ya, memotongnya menggunakan gunting itu apakah boleh, Dok? Iya, pakai gunting kalau mau Atau dipotong. atau harus pakai ini, Dok, yang bahannya yang bukan dari logam gitu? Enggak, sama aja. Di pabriknya Sama juga dia aja pasti ya. potongnya pakai logam. Hmm. Oh ya, oke. Iya, Berarti kan dia tidak juga harus aslinya pasti menggunakan. dipotong-potong, nggak segede gini. Di pabriknya mungkin cetaknya lembar gede, gitu kan. Terus dipotong-potong dia. Ya betul juga. Betul juga. Lihat pabriknya, kan ada tuh film pabriknya juga, potong-potongnya juga pakai logam semua dia. Ya ya, betul Mm-mm. betul. Heeh. Ya. Mm-mm. Ini pertanyaan yang lainnya itu terkait dengan penanganan apa namanya produk One More dengan terhadap suatu jenis penyakit gitu, Dok. Nah, Ya, itu kan sudah dibahas ya, sudah dibahas di seri-seri dokter talk sebelumnya. Jadi mungkin Bapak Ibu untuk yang
bertanya tentang penanganan penyakit menggunakan produk, itu nanti silakan disimak di rekaman Dokter Talk yang sudah ada. Di Ya, YouTube salah ya. satunya adalah di YouTube, salah satunya adalah di channel YouTube One More Entrepreneur. Di situ sudah sangat lengkap rekamannya. Silakan Bapak Ibu nanti dibuka ya di sana. Itu. One Kemudian More yang lainnya, Entrepreneur. Oke. ya itu. Kemudian, oh ini sama juga yang PNG rendam. Sepertinya sudah semua, Dok, sudah terbacakan semua. Ya, ya sudah terbacakan semua nih, Dokter. Tepat di Oke. jam 9. Ya, tepat di jam 9 kita sudah eh, oh ya, terima kasih sudah dibantu untuk share. Ini Bapak Ibu bisa Oh di iya. copy paste ya linknya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Dokter Meta. Ini atas ilmu yang Sama-sama. sangat Iya, minggu depan berharga kita pada masih malam produk hari ini. knowledge juga ya. Kita habisin produk-produk kita ya. Ini kita Siap, habisin nih Dokter. manfaat produk-produk kita ini apa aja. Wow, Ya, keren kalau gitu. nih Pastikan Bapak Ibu. koleksinya banyak soalnya tuh. Hah, mantap ya. Nanti kita Satu, setiap malam. satu, baru kita kembali lagi ke Nah, penyakit ya. siap. Oke, sangat ditunggu, Dok. Ini sangat-sangat ditunggu oleh kami semua. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, mari kita berikan ketikan angka 999 sebagai tanda terima kasih kita, tanda cinta kita kepada Dokter Meta. Terima kasih, Dokter. Luar biasa ilmu malam hari ini. Nah, sekarang nih tibalah saatnya yang ditunggu-tunggu. Siapa ya kira-kira ya? Coba saya mau lihat dulu. Apakah dari tim player sudah menentukan siapa yang menjadi pemenang pada malam hari ini? Ya, langsung pada bermunculan ini. Langsung pada on cam. Ya, oke, di sini saya cek dulu ya. Oke, tim player sudah menentukan. Nah, di sini ada. Oke, baik. Pemenangnya adalah Ibu mana nih? Ibu Irma. Adakah Ibu Irma di sini? Ya, mungkin bisa disorot dari tim player. Wah, Ibu Irma sehat Sugi. Oh, ini ya, Ibu Irma sehat. Oke ya. Oke, selamat Ibu Irma. Amin. Sudah mendapatkan kesempatan sebagai pemenang pada malam hari ini dan silakan nanti langsung menghubungi One More Pusat ya atau customer service yang di pusat gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas atensinya dan kita insya Allah akan kembali bertemu lagi di hari Senin malam pekan depan. Saya Dewi Amalia, mohon pamit undur diri dan kita sampai jumpa di minggu depan. Salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Iya, selamat malam. Sampai ketemu minggu depan. Malam. Dokter Terima kasih juga untuk semua tim player yang ada di balik layar. Iya, terima kasih di belakang layar.